Iya, aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K bakal ngebahas perihal adanya kemungkinan interaksi tak biasa antara Gorose dengan Im-sama. Berdasarkan sekelebat pertarungan yang terjadi ya, sedikit oleh Gorose melawan Luffy di chapter dekat-dekat ini. Penasaran kan? Namun pastikan buat kalian klik tombol like terlebih dahulu ya, Rek. Semisal udah, kita segera menuju ke kontennya, G. Let's go! Bukan bawahan biasa. Sejauh ini kita memandang Gorose sebagai bawahan semata-mata dari Im-sama kan. Mereka yang bergerak mengatur pemerintahan dunia, kemudian Im-sama yang berperan di balik layar. Soal gimana mereka yang terlihat tua dan abadi, banyak yang meyakini Im-sama maupun Gorose memakan buah iblis yang memberi kekuatan keabadian. Nah, dari sini aja ya, sebenarnya udah muncul sesuatu yang aneh. It's okay lah kalau seandainya abadi itu sama saja. Tapi ini sampai 5 orang sekaligus loh. Apa iya total ada 6 buah iblis sama-sama bisa memberikan kekuatan keabadian? Tapi kan bisa aja juga memang ada konsep pemberian keabadian yang diberi ke banyak individu. Ini menurut Mr. K juga sesuatu hal yang ambigu deh. Coba kalian ingat kan soal gimana OP-OP Nomi mampu memberikan konsep keabadian. Yap, si pengguna tersebut akan mati. Case pada buah iblis OP-OP Nomi seharusnya sudah sedikit memberi kita gambaran. Semisal buah iblis keabadian memang sungguh ada, bukankah wajar ada resiko dan pengorbanan yang lebih besar? Untuk satu orang aja harus membutuhkan 1 nyawa. Gimana kalau sampai harus 5 sekaligus? Itu baru 1 dari sekian keganjilan lainnya. Masih ada keanehan lainnya. Sadarkah kalian, Satun sama sekali gak bisa terluka entah mau gimana pun serangan dari Luffy. Satun seolah-olah dapat terus bergenerasi mau separah apapun luka yang ia alami. Apalagi serangan dari Luffy kebanyakan begitu telak dan fatal kan. Nah, pada kasus Satun ini ya memunculkan berbagai fans spekulasi. Salah satu spekulasi yang kerap Mr. ketemukan adalah keyakinan semisal memang mau menghabisi atau melukai mereka ya satu persatu itu kayaknya sulit ya. Kecuali semuanya secara 5-5-nya bersamaan secara langsung dihabisi. Asumsi ini menarik karena mengambil benang merah kalau semua Gorose merupakan suatu kesatuan. Hal ini juga didukung oleh beberapa adegan seperti Gorose yang melakukan telepati atau Satun yang langsung dapat memanggil kelimanya. Seolah-olah mereka memang terikat satu sama lainnya untuk memunculkan berbagai kekuatan tak terbayangkan lainnya. Seperti halnya regenerasi tak terbatas semisal tak dilukai atau dihabisi secara langsung. Eits, itu gak cuma satu-satunya teori yang berputar di kisaran fans One Piece ya, Rek. Masih ada lagi beberapa teori yang gak kalah menariknya. Ya nih, konsep Im-sama dan Dr. Vegapunk itu cenderung sama. Gak sedikit yang yakin betul ya, Gorose merupakan satelit dari Im-sama. Tujuannya supaya Im-sama bisa terus menyembunyikan keberadaannya. Dan pengaturan pemerintahan dunia dapat lebih mudah lewat keahlian kelimanya masing-masing. Gila banget kan fans dan para pembuat teori. Memang lagi banyak memasak di dekat-dekat chapter ini. Well, semua teori itu gak buruk, punya landasannya masing-masing. Tinggal gimana nanti jawaban dari bagaimana cerita bergulir. Tapi Mr. K memang yakin betul sih konsep keabadian setidaknya hanya berlaku ke satu individu. Satu individu yang mendapatkannya adalah Im-sama. Dan tak bagaimana dengan cara yang misterius ya, pengaruh pemberian keabadian ini mampu diturunkan ke para Gorose yang sangat dipercaya oleh Im-sama. Kekuatan Im-sama lebih kompleks. Oke, tadi Mr. K udah coba bongkar gimana interaksi khusus antara Gorose dan Im-sama. Seolah mereka semua memang terikat akan satu hal, bukan sekedar konsep atasan dan bawahan. Serta membahas kemungkinan kalau Gorose itu satelit Im-sama ya. Sekarang gimana kalau konsepnya lebih kepada ada kekuatan luar, biasanya milik Im-sama yang memungkinkan Gorose bisa semengerikan ini. Buat membayangkan skenarionya, coba kita throwback sedikit kekuatan dari para Gorose. Mereka berlima berubah menjadi yokai atau monster yang notabene masuk ke dalam kategori Zoan. Para Zoan-Zoan ini ya kemudian tunduk pada satu titah yakni dari Im-sama. Kondisi di mana para Zoan tunduk dan patuh pada satu individu, apa gak membuat kalian familiar dengan situasi ini? Kebetulan di arc yang kemarin baru lewat, sempat ada loh ya konsep seperti ini juga. Ada yang ingat? Yaps, Otama.
Otama punya kemampuan dalam memberikan ki dango untuk kemudian para individu yang notabene dalam kategori manusia setengah binatang seperti memakan Zoan Smile atau binatang beneran sekalipun akan mau menuruti dan mematuhi perintah dari Otama. Istilah simpelnya dijinakil. White emang bisa satu kekuatan dimiliki sama dua buah iblis. Ya lagi-lagi Mr. King gak ada lelah-lelahnya mengingatkan dalam dunia One Piece satu konsep kekuatan sangat memungkinkan untuk hadir di beberapa buah iblis. Seperti konsep api yang gak terpaku di Mera-Mera Nomi, tapi juga bisa ke mythical Zoan Phoenix milik Marco atau Uwo Nomi milik Kaido. Maupun konsep meniru yang gak cuman mutlak hanya dimiliki Mane Nomi, tapi kekuatan meniru wujudnya juga dimiliki buah iblis dari Katarina Devon, mythical Zoan Kyuubi no Kitsude. Jadi jangan selalu terpaku kekuatan itu udah ada di buah iblis ini dan semacamnya, karena memang satu konsep kekuatan dapat dimiliki buah iblis lainnya Tentunya jika kita bicara yang sama, maka kemampuan penjinak yang ia miliki akan ada di next level dan punya dampak yang jauh luar biasa dari milik Otama. Seperti bahkan bisa berlaku ke pemakan buah iblis Zoan. Lalu gak cuma mampu memberi kepatuhan mutlak, melainkan satu unsur kekuatan lainnya, yakni keabadian. Kok bisa dan dasarnya apa? Kau ingatkan ada satu konsep mitologi di Jepang yang amat sangat mirip dengan kondisi ini serta pernah juga Mr. K bahas di konten terpisah. Tapi kebetulan masih punya relasi yang kuat, maka kembali kusinggung lagi di sini, yaitu Yaobikuni. Sebagai pengingat, Yaobikuni merupakan mitologi Jepang di mana ada seorang wanita tak sengaja memakan yokai ningyo, yokai ikan laut, dan kemudian membuat si wanita ini menjadi dapat hidup selama lebih dari 800 tahun lamanya. Gimana? Terasa familiar kan? Kutekankan sekali ya. Ada konsep makan, ada konsep memberi umur yang amat sangat panjang alias dekat dengan keabadian. Semisal Otama dapat menghasilkan ki dango untuk dapat menaklukkan para Zoan Smile maupun hewan, maka bisa jadi Im Sama dapat memberikan ningyo kepada target yang ia inginkan, dimana kemudian siapapun yang memakannya bakal nurut sama Im Sama sekaligus kebagian kekuatan abadi dari Im Sama. Wait Mr. K, tadi kan Mr. K bilang sendiri, bagian dari resiko yang besar seharusnya semisal memang ada kekuatan pemberi kekuatan dalam jumlah sebanyak ini. Ini juga gak luput dari pandangan Mr. K dan kemungkinan besar menjadi alasan kenapa keberadaan Im Sama terus disembunyikan hingga detik ini. Besar kemungkinan kalau Im Sama pada dasarnya bukanlah petarung handal, namun karena kekuatan mengerikannya ini ia bahkan sanggup menaklukkan Gorose. Akan tetapi di satu sisi kegilaan kemampuan itu Im Sama menjadi sangat rentan dan kondisi keabadian kemungkinan besar berakhir andaikan Im Sama tewas. Sadar akan kelemahannya ini, tentu Im Sama enggan menampilkan diri, karena orang-orang kuat akan berbondong-bondong berniat menghabisi atau sekedar menemuinya demi kekuatan yang ia miliki. Dan ini menguatkan juga kalau harta nasional yang dimaksud Doflamingo merujuk pada Im Sama mengingat kekuatannya adalah kunci Gorose masih bisa terus eksis sampai detik ini. Kelemahan lain juga ada pada stamina sih. Pada kasus Otama, semakin banyak ki dango yang ia ciptakan, semakin menguras habis tenaga. Nah, mungkin pada kasus Im Sama tak menutup kemungkinan memberikan kelima ningyo pada Gorose, langsung menghilangkan kemampuan bertarungnya. Sehingga sebagai gantinya Gorose dengan kekuatan luar biasa bakal melindungi Im Sama jika ada satu benang merah yang mampu menyatukan chemistry dari Gorose, maka kekuatan penjinak dari Im Sama. Sehingga mereka juga diberi kekuatan lain seperti telepati maupun teleportasi. Tapi di sisi lain, kekuatan-kekuatan ini justru tak bisa dilakuin oleh Im Sama. Inilah konsekuensi dan resiko yang bisa kita maksud. Gorose yang telah ditundukkan Im Sama juga punya beberapa ciri-ciri, seperti pola mata yang sama hingga awan hitam di sekeliling mereka. Terus berkekuatan penjinak ini gak hanya diberi ke Gorose, melainkan juga Zunisa. Sehingga Zunisa di masa lalu secara terpaksa harus mengkhianati Joy Boy. Kesimpulannya Gorose memang terikat sesuatu kepada Im Sama Di antara beberapa teorinya, Mr. K membuka asumsi kalau Gorose dijinakkan sekaligus diberi keabadian sebagai efek kekuatan dari Im Sama, yaitu Yaobikuni dan Ningyo. Namun sebagai gantinya, Im Sama kehilangan kemampuan bertarung dan perlu dijaga setengah mati oleh Gorose. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pandangan lain? Monggo sampaikan dan ramaikan kolom komentar ya
And then see you again next time in the next content. Adios di Carmelo, stay safe everyone, salam Adi Media.